kita semua. Jadi baik, perkenalkan nama lengkap saya Amsiana Pajudue dengan NIM 2323812005 kelas B program studi pengelolaan hutan jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul kontribusi hasil hutan bukan kayu kopi terhadap pendapatan masyarakat kelompok tani Desa Biiwali Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Jadi baik, selanjutnya adalah jurnal utama dan jurnal pendukung. Di sini kontribusi hasil hutan bukan kayu kopi terhadap pendapatan masyarakat kelompok tani. Latar belakang kopi sebagai hasil hutan bukan kayu atau HBBK yang strategis. Peran HBBK dalam menunjang penghidupan masyarakat pendesaan di sekitar hutan. Pentingnya mengukur kontribusi HBK secara kuantitatif terhadap pendapatan rumah tangga, khususnya pada kelompok tani. Tujuan umum adalah menganalisis besaran kontribusi pendapatan dari komoditas kopi terhadap total pendapatan kelompok tani. Jadi baik, selanjutnya kopi yang tumbuh di kawasan hutan atau agroforestry merupakan produk yang dipanen secara lestari tanpa merusak tegakan kayu utama. Jurnal utama, pendapatan rumah tangga dikurang total pendapatan diperoleh dari sektor hutan, di sini komoditi kopi, sektor pertanian lain, dan sektor non-pertanian atau jasa. Menghitung proporsi pendapatan kopi, peran kelompok tani kurang institusi sosial yang memfasilitasi peningkatan produksi, akses pasar, dan keberlanjutan. Jurnal utama dan pendukung, tinjauan jurnal pendukung RI. Pendukung, studi-studi lain menunjukkan HHBK menyumbang X% hingga Y% dari pendapatan total rumah tangga, seringkali berfungsi sebagai bantalan pengaman atau safety net. Jadi baik, selanjutnya dari jurnal tersebut pendapatan rata-rata sama dengan nilai total pendapatan per tahun dibagi bulan. Sumber dominan di sini kopi, pertanian lain misalnya padi, sayur, non pertanian misalnya buruh dan jasa. Kontribusi kopi menyumbang rata-rata dari total pendapatan rumah tangga. Angka ini lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata nasional. Faktor penentu, faktor positif, kualitas kopi yang baik, harga pasar yang stabil, dan efisiensi kelompok tani dalam proses pasca panen. Faktor penghambat, fluktuasi harga, serangan hama atau penyakit, dan akses terbatas ke modal. Peran kelembagaan kelompok tani berperan meningkatkan daya tawar dan skala ekonomi atau pengolahan bersama yang berdampak positif pada pendapatan. Jadi baik, selanjutnya di sini adalah sumber jurnal yang saya ambil. Yang pertama, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pangan pada hutan rakyat pola agroforestry di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, yang ditulis oleh Hardila Kadir, M. Daud, dan Hikmah. Dan yang kedua, ada kontribusi hasil hutan bukan kayu komoditi kemiri terhadap pendapatan petani HKM Tangga Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang ditulis oleh Nikat Kartila. Dan jurnal ketiga yaitu kontribusi hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, studi kasus Desa Bukaka, yang ditulis oleh Anton C. Nugroho, Terry M., Franz, Reynold P., Kainde, dan Hengki D. Walangitan. Dan yang keempat adalah jurnal tentang peran hasil hutan bukan kayu terhadap pendapatan petani, pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan di Desa
Girimadia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditulis oleh Patianingsi. Jadi baik, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Yang pertama, faktor pemasaran. Faktor pemasaran di sini disebabkan oleh harga jual yang fluktuatif dan rendah. Dan yang kedua, teknik budidaya yang masih rendah. Menurut FAO 2018 menekankan bahwa budidaya yang tidak sesuai GAP menurunkan hasil panen, kualitas biji. Dan yang ketiga, kualitas bibit yang belum unggul. Menurut Sosialowati 2021, bibit non unggul memiliki potensi menghasilkan buah dan atau biji yang rendah dan kualitas produk panen yang tidak konsisten, misalnya biji kopi kecil atau cacat. Dan yang terakhir, faktor kelembagaan. Di sini peran kelompok tani belum optimal. Jadi baik, selanjutnya latar belakang. Indonesia sebagai mega biodiversity country atau kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia, potensi ekologis dan ekonomi yang besar dari hasil hutan. Hahabika atau hutan madu kopi memiliki kontribusi signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa hutan. Nilai ekonomi Hahabika diperkirakan mencapai 90% dari total nilai ekonomi ekosistem hutan dalam kurung Permenhub nomor P21 atau Permenhub nomor 2 2009. Hahabika bersifat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu hasil hutan yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan adalah kopi. Kopi merupakan salah satu produk Hahabika yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan juga berperan penting sebagai sumber devisa negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi sebagian besar petani yang ada di Indonesia. Kopi termasuk kelompok tanaman semak dengan genus Coffea. Kopi termasuk ke dalam famili Rubiaceae. Selanjutnya, masih berbicara tentang kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Ngada. Kopi memiliki prospek pengembangan yang pesat. Desa Biiwali menjadi salah satu desa di Kabupaten Ngada yang mengelola kopi. Masyarakat di Desa Biiwali mengelola kopi dengan tujuan untuk menambah pendapatan mereka. Hasil panen kopi kemudian dijual ke pengepul dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Kontribusi pendapatan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat karena kontribusi berguna sebagai dasar utama mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai kontribusi pendapatan Hahabika kopi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah usaha tani kopi yang dijalankan berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat yang ada di Desa Biiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Berapa besar rata-rata pendapatan kelompok tani Desa Biiwali yang berasal dari hasil hutan bukan kayu atau Hahabika kopi dalam satu periode tanam per tahun. Yang kedua, bagaimana kontribusi pendapatan Hahabika kopi terhadap total pendapatan kelompok tani Biiwali. Dari rumusan masalah tersebut, kita dapat melihat tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata pendapatan yang diperoleh kelompok tani Biiwali dari hasil hutan bukan kayu Hahabika kopi. Yang kedua, menganalisis dan menentukan presentasi kontribusi pendapatan Hahabika kopi terhadap total pendapatan kelompok tani Desa Biiwali.
Jadi baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep hasil hutan bukan kayu. Menurut Arnold 2004, hasil hutan selain kayu yang lebih dikenal dengan sebutan hahabika selalu menduduki peran penting dan besar dalam ekonomi kehutanan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jenis hahabika yang dapat diperoleh dari hutan, baik yang berasal dari tumbuhan atau hahabika nabati maupun dari hewan atau hahabika hayati. Yang kedua, kopi sebagai komoditas hahabika. Kopi dapat dikategorikan sebagai hasil hutan bukan kayu karena merupakan produk dari hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering dimanfaatkan dalam program agroforestry di mana kopi dibudidayakan bersama tanaman lain di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sebagai hahabika, kopi menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekitar hutan, memberikan manfaat ekologis, serta berkontribusi pada perekonomian lokal maupun nasional. Jadi baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2026 yang bertempat di kelompok tani Desa Biiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Alat dan bahan. Yang pertama ada kuesioner, kamera, Microsoft Excel, alat tulis menulis. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi selanjutnya ada referensi sumber penelitian. Yang pertama oleh ahli Patianingsi dan Nizar 2018. Yang kedua Sosialowati dan Sari 2021. Dan yang ketiga ada jurnal mengenai peran hasil hutan bukan kayu hahabika terhadap pendapatan petani pengelola kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Girimadia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dan yang keempat, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat di sekitar hutan Desa Nagari, Pondok Parian, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.